Merebaknya virus corona di Indonesia berdampak di semua sektor, termasuk industri. Akibatnya, banyak perusahaan memilih merumahkan, bahkan melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga tanggal 3 April 2020 sudah ada 14.529 tenaga kerja formal dan informal yang dirumahkan maupun terkena PHK. Di antaranya ada 14.055 orang merupakan pekerja formal dan 474 lainnya merupakan pekerja informal. Hai, halo teman-teman. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. Saya Faisal Makruf, Koordinator Posko Pengaduan Buruh Area DIY untuk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Nah, tadi Mas Zori tanya soal keluhan buruh-buruh yang sampai di Posko Pengaduan. Saya sampaikan ya banyak Mas Joni sebenarnya, cuma kalau bisa dibagi secara garis besar ya, saya bilang itu yang paling utama adalah THR buat saat ini, karena sudah mendekati Lebaran dan kondisi ekonomi sedang kurang baik, jadi banyak perusahaan yang tidak bisa memberikan THR seperti tahun lalu. Terus ada yang lainnya juga memohon akses bantuan kepada pemerintah, karena memang banyak dari buruh-buruh ini yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah mengenai PHK, karena banyak juga perusahaan yang menjadikan COVID ini sebagai alasan untuk mem-PHK karyawan-karyawannya. Nah, maka dari itu banyak buruh yang kesini dan melaporkan PHK yang mereka alami. PHK tidak semuanya sesuai prosedur, tidak semuanya juga legal dalam kalau kita melihat UU Ketenagakerjaan, karena mereka di PHK sepihak juga banyak yang tidak mendapat pesangon lebih banyak lagi. Jadi harapan buruh-buruh yang datang ke sini itu tadi untuk yang PHK ya bunga saja, nggak perlu di PHK, atau kalau memang perlu di PHK ya mereka mendapat pesangon yang sesuai dengan undang-undang. Kalau masalah THR mereka hanya meminta kejelasan pembayaran THR, karena mereka karyawan juga mengerti kondisi bisnis seperti ini. Apabila memang omset perusahaan kurang besar, tidak cukup untuk membayar semua THR, maka paling tidak diberi kepastian dulu mau dibayar kapan atau berapa persennya. Untuk akses bantuan pemerintah, kita bersama-sama meminta kepada pemerintah agar lebih optimal lagi dalam pembagian dan pendataannya, karena sampai saat ini masih banyak buruh yang belum mendapat bantuan secara rata dari pemerintah. Seperti itu kurang lebihnya Mas Joni kalau dari garis besarnya. Oke, lalu dari pengalaman Mas Faisal nih selama menjadi koordinator buruh, kira-kira ada nggak sih buruh yang bercerita paling berkesan di Mas Faisal? Entah itu dia tidak dapat pesangon, entah itu apa. Kalau berburuh sih sama seperti garis besar ya, 3. Tapi kalau yang paling berkesan ya kesan, karena kesan yang semua kesini adalah kesan yang kurang baik ya, karena yang melapor juga teman-teman yang kurang beruntung. Saya rasa kasus yang paling berkesan secara jumlah massa adalah salah satu kasus perusahaan restoran cepat saji yang meminta kepastian bayar THR untuk 75 orang karyawannya. Yang buat saya berkesan, membuat kesan di hati saya adalah karena kawan-kawan itu sebelumnya bekerja normal dan tiba-tiba saja mereka awalnya dikasih tahu oleh atasannya kalau mereka itu sudah tidak bekerja di sini lagi di tempat mereka, usaha mereka, sehingga mereka tidak dapat THR. Nah, lalu karyawan itu mereka datang ke sini sebanyak 50-an orang langsung pada satu waktu. Yang kami juga nggak tahu awalnya sebanyak itu mau datang, karena sudah di sini ya kami terima. Lalu mereka menyampaikan keluhannya semua dan sepertinya sudah ada kelihatan titik terangnya. Untuk kasus lainnya lagi, saya juga melihat ada kasus secara jumlah nominal, ada perusahaan tour and travel yang karyawan terdampaknya belasan, sekitar 15-20 karyawan. Itu menuntut pesangon dan per orangnya itu mencapai sekitar 50-70 juta rupiah per orang. Jadi dengan nilai segitu itu membuat saya melihat dari wah, kesannya kayak banyak sekali uang itu, tapi sama perusahaan memang tidak diberikan semuanya. Nah, jadi itu membuat kesan di hati saya bahwa
Di kondisi seperti ini bahkan perusahaan-perusahaan juga tidak mampu membayar uang yang banyak tadi itu dan memilih untuk mengambil jalan cepat. Itu Mas Joni. Lalu nih Mas Faisal, Ya. SBS ini apakah di DIY ini cuma ada SBSI aja atau masih ada yang lain gitu? Kalau dari yang saya dengar di Sleman sendiri ada sekitar 500-an serikat yang terdaftar di Disnaker. Nah, namun di kondisi seperti ini sejak SBSI membuka posko pertamanya secara publik untuk fokus di kasus pandemi itu pada akhir Maret. Itu saat itu dari pemantauan saya di DIY hanya ada KSBSI DIY saja. Kemudian pada April awal ke pertengahan April ada beberapa serikat lain yang menyusul membuka posko juga. Tapi sejauh ini SBSI masih independen, tidak bergantung kepada serikat lain maupun tempat-tempat lain atau instansi lain untuk membuka poskonya. Tapi juga melihat perkembangan saat ini sepertinya sudah banyak sih. Ada beberapa serikat lain juga yang membuka posko, terutama untuk kasus THR. Nah, saya juga melihat itu semoga serikat-serikat lain juga membuka posko-posko pengaduan dan mau memperjuangkan output yang sama terhadap buruh. Itu memperjuangkan hak-hak buruh juga, dan semoga saja mereka tidak mau melakukan ini semua secara sosial alias gratis. Terutama serikat-serikat yang di hari biasa suka menarik iuran rutin dari anggotanya. Saya juga mempertanyakan itu apakah iuran itu akan dibagi lagi kepada anggotanya. Tidak, itu internal mereka, tapi saya harap iuran itu akan lebih bermanfaat lagi jika dibagikan di saat ini. Lalu apa nih harapan Mas Faisal untuk teman-teman buruh di DIY? Saya berharap sih buruh-buruh di DIY itu lebih jangan terlalu nerimo ing pandem lah ya. Di kondisi seperti ini buruh-buruh itu harus sadar akan hak buruh. Jangan mau dibodohi terus, baik itu oleh pengusaha atau oleh pemerintah atau bahkan oleh sama serikat juga. Jangan mau. Saya berharap nih buruh-buruh ini mau lebih banyak belajar lagi soal hak dan kewajiban sebagai buruh, lalu kebebasan untuk berserikat juga, karena dari penglihatan saya banyak sekali buruh terutama yang di DIY ini yang tidak mau berserikat karena takut dipecat. Ada juga yang malas. Tapi ketika karyawan itu diperlukan secara tidak adil, maka yang pertama siap maju adalah serikat, bukan Disnaker, bukan juga pengusaha kalian. Jadi ketika buruh itu entah ada perselisihan sama buruh atau sama pengusaha, nanti bisa dibawa ke serikat dan kami akan memperjuangkan hak buruh semua. Itu maksudnya. Berarti edukasi untuk teman-teman buruh itu penting ya Mas ya? Ya, edukasi untuk teman buruh sangat penting, terutama hak dan kewajiban buruh. Dan di pandemi ini dari banyaknya laporan yang masuk, kami melihat bahwa banyak buruh yang kurang mengerti akan hak dan kewajibannya, karena ya mereka dengan ketidaktahuan itu adalah mereka membuat mereka jadi gampang diakalin bahasa atau diberlakukan secara tidak adil oleh perusahaan. Nah, saya berharap kalau teman-teman mau belajar, mau berserikat, nanti bisa mendapat perlakuan yang lebih adil, baik dari perusahaan, dari pemerintah ataupun dari serikat-serikat buruh juga. Oke. Terima kasih Mas Faisal atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman buruh di